Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Agustin, NIM 220304275, kelas 2 MGT 5. Di sini saya akan merangkum beberapa materi mengenai pengantar manajemen. Yang pertama itu ada materi accounting atau pelaksanaan. Istilah accounting berasal dari bahasa Inggris yang berarti menggerakkan atau menjalankan. Ini adalah langkah kritis dalam siklus manajemen yang melibatkan eksekusi rencana atau keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Beberapa poin penting dalam accounting meliputi 1. Implementasi rencana. Setelah merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu, langkah berikutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut. Ini melibatkan pemberian tanggung jawab kepada anggota tim atau departemen yang relevan untuk mengeksekusi tugas-tugas yang ditentukan dalam rencana. Yang kedua itu adalah pengorganisasian sumber daya. Aktivitas ini melibatkan penempatan sumber daya yang tepat seperti manusia, uang, waktu, dan peralatan yang menjalankan rencana dengan efektif. Pengorganisasian sumber daya memastikan bahwa segala sesuatu siap dan teratur sehingga tugas dapat diselesaikan dengan efisien. Yang ketiga itu ada koordinasi tim. Ketika berbagai tim atau departemen bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama, koordinasi menjadi penting. Koordinasi yang baik memastikan bahwa semua elemen berjalan bersama dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada pengawasan. Pelaksanaan, manajer atau pemimpin harus memonitor dan mengawasi pelaksanaan tugas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Jika ada perubahan atau kendala yang muncul selama pelaksanaan tidak korektif, dapat diambil untuk menghindari potensi masalah lebih lanjut. 5. Mengatasi hambatan. Selama pelaksanaan, kemungkinan akan muncul beberapa hambatan yang dapat menghambat kemajuan. Mengatasi hambatan ini adalah bagian penting dari accounting. Dan ini memerlukan kemampuan adaptasi dari revolusi masalah. Yang 6 itu evaluasi hasil. Setelah melaksanakan selesai, hasil harus dievaluasi untuk melihat apakah tujuan telah tercapai dengan efektif. Jika hasil tidak sesuai dengan harapan, analisis dapat dilakukan untuk memahami penyebab dan memperbaiki proses di masa mendatang. Dalam keseluruhan, proses manajemen accounting adalah langkah penting yang menghubungkan perencanaan dengan hasil akhir. Tanpa pelaksanaan yang efektif, rencana hanya dokumen tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, penting bagi manajer atau pemimpin untuk memiliki keterampilan pelaksanaan yang baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan sukses. Yang kedua itu ada materi tentang controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berfokus pada pemantau dan evaluasi kinerja organisasi, proses atau individu untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dan hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Berikut adalah poin-poin penting dalam controlling atau pengawasan. 1. Menetapkan standar. Tahap awal dari pengawasan melibatkan menetapkan standar atau kriteria jelas untuk mengukur kinerja. Standar ini dapat berupa kuantitatif, kualitatif, jadwal atau anggaran yang harus dicapai. 2. Pengukuran kinerja. Setelah standar ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk mengukur kinerja aktual terhadap standar yang telah ditetapkan. Data ini dapat mencakup angka penjualan, tingkat produksi, kepuasan pelanggan, dan sebagainya. 3. Perbandingan dan analisis. Data kinerja aktual kemungkinan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasikan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Jika terjadi penyimpangan, langkah selanjutnya adalah memahami penyebabnya. 4. Pengambilan tindakan korektif. Jika hasil pengawasan menunjukkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan standar, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan korektif. Tindakan ini bisa berupa perbaikan proses, pengalokasian sumber daya tambahan, atau perubahan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 5. Umpan balik dan pelaporan. Proses pengawasan harus melibatkan umpan balik pada
para pelaku atau tim terkait tentang kinerja mereka. Setelah itu, laporan pengawasan yang teratur juga disampaikan kepada manajemen tingkat atas untuk memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan organisasi dan langkah-langkah perbaikan yang diambil. 6. Pengawasan yang berkesinambungan. Pengawasan bukan tugas sekali jalan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan. Organisasi perlu terus memantau kinerja mereka, mengevaluasi strategi, dan menyesuaikan rencana jika diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengawasan adalah elemen penting dalam siklus manajemen karena membantu organisasi untuk tetap berada dalam jalur yang benar menuju tujuan mereka. Tanpa pengawasan yang efektif, organisasi beresiko mengalami penyimpangan dari rencana dan gagal pencapaian hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pengawasan adalah alat yang sangat berharga bagi mereka dan pemimpin untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan organisasi. Yang ketiga itu ada materi tentang konflik. Definisi konflik itu adalah situasi di mana terdapat perbedaan, ketegangan atau pertentangan antara dua atau lebih individu, kelompok, atau entitas yang memiliki tujuan, nilai, kepentingan, atau persepsi yang bertentangan. Jenis-jenis konflik itu ada konflik antar pribadi, terjadi ketika konflik melibatkan dua individu atau lebih dengan perbedaan pandangan, sikap, atau nilai. Yang kedua itu konflik antar kelompok, terjadi antara dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Yang ketiga itu adalah konflik intrapribadi, merupakan konflik internal yang terjadi di dalam diri seorang, seringkali karena ketidaksesuaian antara nilai atau kegiatan individu. Penyebab konflik itu dapat dipicu oleh berbagai alasan, termasuk perbedaan tujuan, sumber daya, dan terbatas, ketidakcocokan nilai, perbedaan persepsi, ketidakcocokan nilai, perbedaan persepsi, ketidakjelasan peran, dan komunikasi yang buruk. Tingkat konflik. Konflik fungsional, jenis konflik yang sehat dan konstruktif, membantu memperbaiki kinerja dan menghasilkan inovasi. Konflik disfungsional, jenis konflik yang merusak dan menghambat kemajuan, mengganggu kerjasama, dan menciptakan ketegangan negatif. Menolak atau menyelesaikan konflik. Konflik efektif, penting untuk mendengarkan dan empati dan berbicara dengan jujur, terbuka, dan menghargai pendapat orang lain. Negosiasi, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak melalui perundingan. Mediasi, menggunakan pihak ketiga netral untuk membantu mencapai kesepakatan. Kompromi, setiap pihak memberikan sedikit dari keinginan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kolaborasi, bekerja sama untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Peran manajemen memiliki peran penting dalam mengelola konflik di tempat kerja. Mereka harus menjadi fasilitator dan mediator dalam memecahkan masalah serta memastikan lingkungan yang mendukung. Penyelesaian konflik yang sehat. Manfaat penyelesaian konflik yang efektif. Penyelesaian konflik yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan produktivitas. Penting untuk diingat bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan dan pekerjaan, dapat diolah dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dengan memahami sumber konflik dan menggunakan strategi penyelesaian yang tepat, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk bertumbuh dan memperbaiki dalam organisasi. Yang keempat itu ada materi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan perilaku, sikap, dan kinerja orang-orang di sekitar untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif itu visi dan jangkauan. Pemimpin memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan kemampuan untuk mengartikulasikan dan berkomitmen untuk mencapainya. Integritas dan etika. Kepemimpinan yang efektif didasarkan pada integritas tinggi dan prinsip etika yang kuat. Empati dan penghargaan. Pemimpin memahami perasaan dan kebutuhan orang lain serta memberikan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi
Kredibilitas. Pemimpin membangun kepercayaan tim dan konsisten, transparansi dan kehandalan. Keempat, itu ada kemampuan mengatasi masalah. Pemimpin dapat menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan dengan strategi yang efektif. Kemampuan menginspirasi. Pemimpin mampu menginspirasi, motivasi, dan memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan otoriter. Pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim. Kepemimpinan demokratis. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam mengambil keputusan dan memberikan kesempatan berpartisipasi. Kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan. Peran seorang pemimpin. Pemimpin bertindak sebagai mentor, fasilitator, dan pembina bagi anggota tim. Mereka memberikan arah, mengkoordinasi upaya, dan memastikan pencapaian tujuan. Keterampilan kepemimpinan. Komunikasi efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efisien. Delegasi. Mampu memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada anggota tim. Memotivasi. Kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Pengambilan keputusan. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan efisien dalam situasi beragam. Manajemen konflik. Kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik di antara anggota tim. Pembangunan tim. Mampu membangun tim dan solid dan efektif. Penting untuk diingat bahwa kepemimpinan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui pengalaman, pelatihan, dan refleksi diri. Kepemimpinan yang efektif berperan penting dalam mengarahkan organisasi atau tim menuju kesuksesan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Sekian